Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah tema, bersih itu sehat. Para pemirsa yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan menyukai yang bersih, mencintai orang-orang yang bersih dan mau mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepadanya, kembali kepada jalannya yang benar, kembali kepada jalannya yang lurus, dan mencintai kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, apakah sekarang yang harus kita lakukan jika kita akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah adalah zat yang maha suci. Allah adalah zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Karena Allah itu zat yang maha suci, maka sebelum kita melaksanakan ibadah, tubuh kita usahakan harus suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Dan hati kita pun kita berusaha untuk membersihkannya dari sifat-sifat yang tidak baik. Harus ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sholat itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maka sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian bagaimana cara mensucikan diri? Mungkin kita semua sudah tahu. Sebelum sholat, kita harus menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Jikalau di dalam tubuh kita ini ada hadas kecil, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu dengan cara berwudu. Kalau seumpama berwudu tidak bisa karena tidak ada air, atau karena kita sakit tidak boleh menggunakan air, atau ada hal lain yang menghalangi kita untuk bisa menggunakan air, maka kalau tidak bisa berwudu, kita bisa dengan cara lain, yaitu dengan tayammum. Wahai pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam ajaran Islam, bersih dan suci adalah tidak terkena najis dan hadas. Jadi badan kita ini bersih dari hadas dan najis. Bersih dari hadas dan bersih dari najis. Ketika mau sholat, pakaian kita
tempat kita dan diri kita harus suci. Ya. Kalau pakaian, tempat dan diri kita harus suci dari najis. Sedangkan badan kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dalam ajaran Islam pula, kebersihan itu sebagian dari iman. An-nawafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ada lagi sebuah hadis menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi jikalau orang itu menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka dirinya pun harus bersih. Baik badannya, pakaiannya, maupun hatinya, ucapannya harus bersih dari kotoran. Harus bersih dari ucapan yang buruk. Perbuatannya pun harus bersih dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka kita harus berusaha untuk membersihkan diri kita dengan cara beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu menjaga kebersihan tentunya akan terhindar dari segala macam penyakit. Sekarang, bersih itu apa sih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Kemudian bersih juga bisa diartikan bening, tidak keruh, tidak tercemar, tidak bernoda. Adapun suci adalah bersih, bebas dari cela, bebas dari dosa, dan bebas dari noda. Dalam istilah fikih, bersih dan suci berbeda. Suci diartikan terbebasnya diri kita atau suatu benda dari najis dan hadas. Sedangkan bersih adalah terbebasnya diri kita atau benda dari kotoran. Dalam ajaran Islam, tidak saja bersih, namun juga harus suci. Karena suci itu tidak hanya bersih dari kotoran yang merupakan barang najis, tapi juga bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini dikenal dengan istilah toharoh atau bersuci. Membersihkan najis sekarang. Apa sih najis itu? Najis adalah kotoran yang berasal dari binatang maupun manusia. Najis terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah. Kemudian yang kedua adalah najis sedang atau mutawassithah. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalladhah. Membersihkan najis seperti benda najis itu seperti darah, air seni atau air kencing, dan tinja. Ini harus menggunakan air suci yang mensucikan. Misalnya air sumur dan air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda yang najis, ya, benda yang terkena najis tadi, ya, didatangkan, dikucurkan, ya, ke benda yang terkena najis tadi.
Itu caranya. Kemudian bersuci dari buang air besar dan air kecil, ini biasa disebut dengan istinja atau cebok. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan cebok. Dalam bahasa Arabnya istinja. Artinya membersihkan kotoran. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok dapat menggunakan air. Kalau tidak ada air, bisa dengan tisu, batu, ataupun benda kesat yang lainnya. Asalkan jangan roti, nggak boleh, ya, nggak boleh kita ada roti kering kita gunakan untuk cebok untuk istinja gitu, nggak boleh, ya, karena makanan itu dimuliakan. Begitu juga tulang nggak boleh, ya. Karena tulang itu ada yang mengatakan adalah makanan jin, makanan bangsa jin, atau bisa juga makanan hewan seperti anjing, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita pun harus memuliakan makhluk lain. Kemudian bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya, ya, menggosoknya hingga bersih, gitu ya. Jadi tangan kiri yang kita gunakan untuk cebok, tangan kanan kita gunakan untuk membasuhnya, gitu ya. Ini di layar mungkin agak beda ya, ya kelihatannya. Ini yang kanan. Kalau menurut di saya ya, tapi bagi pemirsa mungkin dikiranya ini kiri ya. Ini kanan, ya. Kemudian yang kiri ini untuk menggosok kubul atau dubur tadi itu, mengusapnya, ya, digosok, disiram gitu ya, sampai bersih. Ya, kemudian bagaimana cara membersihkan hadas? Nah, sekarang apa itu hadas? Hadas secara bahasa, hadas berarti kejadian atau peristiwa menurut bahasa, ya. Tapi yang dimaksud istilah syar'i dalam fikih itu bukan begitu. Hadas itu berarti kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan. Seperti habis BAB, buang air besar, atau habis buang angin atau kentut lah istilahnya ya. Itu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan suatu penghalang yang dapat menghalangi sahnya ibadah kepada Allah. Gitu. Ya. Atau habis tidur, hilang akalnya. Nah, itu juga bisa menimbulkan penghalang yang bisa menghalangi untuk ibadah, gitu ya, untuk ibadah sholat, khususnya sholat atau yang lainnya. Nah, orang yang berhadas ini karena habis BAB seumpama, atau habis buang air kecil, atau habis tidur, ya. Orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Harus dihilangkan dulu hadasnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang macam-macam hadas. Nah, hadas ini ada dua. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Ya, biasanya penyebab hadas kecil ini seperti seperti BAB, buang air kecil, dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua, hadas besar, yaitu hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi besar atau mandi wajib, atau biasa disebut dengan janabah. Mandi janabah.
Nah, sekarang hal-hal yang termasuk hadas kecil, yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur. Ya, bisa berupa kotoran, bisa berupa eh, air seni, atau yang lainnya. Meskipun hanya angin yang keluar, ya, itu bisa membatalkan wudhu, bisa menimbulkan hadas kecil dan bisa juga membatalkan wudhu. Yang kedua, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Ya, bersentuhan langsung, tapi kalau ada alasnya seperti ini nggak apa-apa, ya, seperti kain ya gini, ini nggak apa-apa. Yang batal itu langsung kulit ketemu kulit. Nah, itu bisa membatalkan wudhu dan atau menyebabkan hadas kecil, gitu ya. Nah, tapi kalau masih kecil, masih anak-anak, ya nggak batal. Atau yang satu kecil, yang satu sudah dewasa, yang satu masih belum dewasa, masih anak-anak, ya juga nggak batal. Ya, jadi harus sama-sama sudah balighnya, ya. Kemudian bukan muhrim. Kalau muhrim bagaimana? Seperti kakak atau adik, ya, adik kandung atau kakak kandung itu tidak membatalkan. Ya, atau ibu sendiri tidak batal, atau ayah sendiri tidak batal. Itu muhrim. Tapi kalau istri bagaimana? Nah, istri itu aslinya dia adalah orang lain, ya. Tadinya orang lain. Itu eh, membatalkan, ya. Bisa bisa menimbulkan hadas kecil. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 3 yang dapat menimbulkan hadas kecil, yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan itu yang mana sih nih? Nah, kita tempelkan, nih ya. Yang tidak kelihatan, nih ya, kita lihat dari samping. Yang tidak kelihatan ini adalah telapak tangan. Nah, kalau menyentuh kemaluan dengan apa itu eh, yang bisa kelihatan ini atau luar telapak tangan ini, maka tidak batal. Contoh karena semuanya gatal gitu ya, seumpama nih. Kemudian kita gosok pakai punggung telapak tangan, nggak batal. Yang batal itu nih telapak tangan. Nah nih, ya, yang nggak kelihatan inilah telapak tangan. Dah, yang keempat, tidur dalam keadaan tidak tetap, ya, terlentang atau tidur miring, ya, hilang akalnya, ya, akan menimbulkan hadas kecil. Wudhunya pun kalau dia sudah wudhu berarti batal, ya. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, ya, dan apa itu tidak sampai guling gitu ya, tidur duduk ini, ya, nggak batal wudhunya, gitu ya. Yang kelima, hilang akalnya seperti mabuk, gila, atau pingsan walaupun hanya sesaat, itu bisa menimbulkan hadas kecil. Kalau sudah punya wudhu maka wudhunya batal, gitu ya. Sekarang tayamum. Tayamum adalah pengganti dari wudhu jika tidak ditemukan air atau berhalangan menggunakan air, ya. Anak muslim atau seorang muslim boleh bertayamum dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak ditemukan. Yang kedua, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit, ya, yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Nah, kalau begitu pakai debu, kita tayamum saja, gitu ya. Nah, yang ketiga, telah masuk waktu sholat.
Jadi kalau mau tayamum, lihat dulu waktunya, sudah masuk apa belum. Kalau belum masuk jangan tayamum. Nah, setelah masuk waktu sholat, baru kita tayamum. Itu untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau untuk baca Al-Quran ya nggak nunggu waktu, ya nggak nunggu waktu. Kalau membaca Al-Quran kapan saja, ya langsung tayamum saja. Tapi kalau untuk sholat harus nunggu waktu masuk baru tayamum. Itu. Kemudian tayamum ini harus menggunakan debu yang suci, tidak boleh debu yang najis. Nah, untuk melihat najis apa tidaknya, lihat zohirnya saja. Kalau zohirnya itu lihat luarnya saja. Kalau debu itu sebenarnya tidak ada kotoran kucingnya, tidak ada kotoran apa-apa ya, tidak habis dikencingin ya, bersih, tidak habis kena kencing, tidak ada kotorannya, ya berarti suci gitu. Ya. Nah, kita bisa mempersiapkannya. Contoh dengan cara kita ke sawah. Nah, di sawah di situ kan ada tanah tuh. Habis kena hujan. Tadi malam hujan seumpama. Kita ambil tuh tanahnya sebongkah, kita bawa pulang, kan suci tuh tanah tuh. Nah, kemudian kita keringkan, setelah kering kita bebek. Nah, kita hancurkan sehingga menjadi debu. Kita simpan dalam kotak, khusus nanti kita gunakan untuk tayamum. Itu bagus ya, suatu saat bisa kita gunakan. Kita bawa kotak itu kemana saja, mau pergi jauh bisa kita bawa. Nah gitu ya, untuk mempersiapkan kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana apakah ada rukunnya dalam bertayamum. Itu ada rukun wudhu. Yang pertama harus niat, yang kedua mengusap muka dengan debu ya, yang ketiga mengusap kedua tangan ya sampai siku ya, sampai siku ya dengan debu. Kemudian yang keempat memindahkan debu kepada anggota yang diusap. Yang kelima harus tertib. Nah, sekarang tata cara tayamum bagaimana? Nah, yang pertama membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih. Kemudian diangkat ya. Kemudian niat. Nah, setelah niat kemudian diusapkanlah itu debu ke muka. Nah, kemudian dibersihkan ke samping, ambil lagi debu, diangkat, kemudian digunakan untuk mengusap tangan sampai siku, satunya mengusap tangan sampai siku gitu ya. Nah, sekarang Bapak praktekkan ya caranya nih. Dilepas pecinya, kalau ada cincin dilepas dulu. Kemudian bajunya dibuka ya, bajunya dibuka, lengan bajunya dibuka. Nah, setelah itu sini di depan seumpama ada debunya, kita tempelkan tangan ini. Blek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah nempel kita angkat tangan. Nah, kemudian kita niat. Niatnya tayamum bagaimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafrudati fardhan lillahi ta'ala. Kita usapkan dari atas ini. Seret. Nah, dah. Kita buang nih ke samping kiri. Seumpama kita keplakin. Nah, ini kan debunya udah rontok semua nih, bersih. Kemudian yang kedua, ya kita tempelkan yang kedua. Kita angkat. Kemudian nih, pertama tangan kanan dulu yang kita usap dengan telapak tangan kiri. Jadi tangan kanan kita usap dari punggungnya. Seret, jempolnya jangan ditempelkan. Ya, kita usap, seret sampai siku, seret. Nah, jempol ini untuk menggosok jempol. Nah, gitu ya.
Nah, yang telapak kanan kan belum dipakai nih, masih ada debunya, belum terpakai yang telapak kanan. Ini kita gunakan untuk mengusap tangan kiri. Nah, dari sini seret. Nah, jempol untuk mengusap jempol gitu. Nah ya, udah selesai gitu saja. Nah, bahasa Indonesianya gimana? Arti dari niat tadi yaitu saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu, ya, fardu karena Allah Ta'ala, gitu ya, fardu atau wajib karena Allah yang maha tinggi, gitu ya. Itu niat tayamum ya, harus hafal niat tayamum ini ya. Dah, sekarang wudhu. Wudhu adalah membersihkan hadas kecil dengan menggunakan air. Wudhu sangat penting bagi seorang muslim atau anak muslim. Karena itu kita harus menjaga agar tetap dalam keadaan suci dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian syarat wudhu. Yang pertama harus Islam. Kalau nggak Islam, nggak sah wudhunya. Harus Islam dulu. Ya. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu pintar. Artinya dapat membedakan yang baik dan buruk. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci yang mensucikan. Nah, tapi kalau orang berhadas besar wudhu sah nggak? Sah wudhunya. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak harus. Ya. Jadi syarat wudhu itu satu Islam, dua tamyiz, yaitu dapat membedakan baik dan buruk. Kemudian yang ketiga ini sebaiknya tidak berhadas besar. Ya. Karena kalau habis wudhu kemudian mandi besar kayaknya kurang ini ya. Tapi orang yang mandi besar itu disunahkan wudhu terlebih dahulu ya. Gitu. Nah, yang keempat, kemudian syarat wudhu ini dengan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, minyak, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang menghalangi ke kulit yang dibasuh ini. Makanya kulit jangan dikasih cat atau dipilok, jangan ya. Jangan, nanti wudhunya susah, harus dihilangkan dulu. Dihilangkan dengan minyak tanah atau dengan bensin nanti ya. Gitu. Kemudian jangan pakai kutek ya, yang ada zatnya itu. Jangan. Nanti itu wudhunya susah. Nah, harus dihilangkan dulu, kerok dulu atau dikasih minyaknya. Harus dihilangkan dulu. Nah, jadi tidak ada penghalang. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Jadi harus tahu mana bagian yang harus dibasuh dan mana bagian yang sunnah. Nah, kalau wudhu itu yang sunnah nih, mengusap telinga itu sunnah. Ya. Nah, sekarang rukun atau fardu wudhu. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh seluruh muka. Ya, mulai dari tumbuhnya rambut kepala nih, mulai dari sini hingga bawah dagu. Ya, kemudian telinga kanan hingga telinga kiri. Dari sini ya, dari sini sampai sini. Nah, ini harus dibasuh. Kata basuh itu berarti air harus mengalir. Kalau tidak mengalir namanya mengusap. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, sampai siku. Sikunya ini harus basah. Kalau wudhu sikunya ini nggak basah, berarti belum sah wudhunya. Jadi harus sampai sikunya harus basah. Nah, kemudian, ini salah ini. Yang keempat bukan membasuh rambut, tapi mengusap. Jadi ambil air, ya, sekira tangan ini basah dengan air,
Ini mengusap rambut, ya. Nah, bukan dibasuh ini salah. Ya. Nah, dibasuh gini basah semua badannya, pakaiannya. Cukup diusap. Nah, ini ya, diusap. Nah, sempurnanya ya ini. Nah, nah gitu. 3 kali usapnya, sunnahnya. Nah, atau kalau gini saja gimana? Cukup. Ya, yang penting daerah sini ini ditarik, nggak keluar dari batas kepala, ini dianggap kepala, bagian dari kepala, walaupun itu rambut. Ya, nah gitu ya. Nah, kalau nggak ada rambutnya, ya dikira-kira batasnya itu sini. Nah, gitu. Oke. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki. Mata kakinya harus basah. Gitu. Yang keenam, tertib atau berurutan atau berturut-turut, berurutan, ya. Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan, ya, dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Harus berurutan. Nah, kalau nggak berurutan nggak sah, gitu ya. Oke. Kemudian tata cara wudhu. Sebelum berwudhu kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada di badan kita. Ya, jika memang ada najis, makanya tangannya harus dibasuh dulu sebelum tangan digunakan untuk berwudhu. Barangkali ada najisnya, gitu ya. Jadi membaca basmalah dan mencuci kedua tangan sampai pergelangan dengan bersih. Yang kedua, selesai membersihkan, ya, kemudian berkumur-kumur, ya, sambil membersihkan gigi, ya, dari sisa-sisa makanan atau yang lainnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, selesai berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali, disedot, semprotkan, gitu ya. Nah, lebih bagusnya lagi ambil air, kumur-kumur sambil menghirup air dengan hidung, kemudian disemprotkan bareng-bareng, gitu ya. Kemudian yang keempat, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, ya, dan telinga kanan sampai telinga kiri. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga siku, ya, 3 kali. Yang keenam, mengusap sebagian kepala 3 kali sunnahnya. Kemudian yang ketujuh, mengusap mengusap telinga sebanyak 3 kali. Caranya begini, ya, ambil air, terus ini dimasukkan sini, ya, ini telunjuk ini diputar. Nah, diputar mengikuti lekuk telinga, kemudian jempol ini belakang diisapkan belakang telinga. Nah, seperti ini, ya, 3 kali. Yang kesembilan, dalam mengerjakan rukun wudhu wajib dikerjakan dengan berurutan atau tertib, ya. Itu saja pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi pemirsa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.